Hai, selamat datang di podcast Ruang Berbagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan, saya atas nama Uki, tuan rumah dari podcast Ruang Berbagi. Podcast Ruang Berbagi adalah podcast yang didirikan atau diinisiasi oleh teman-teman dari komunitas di Bali Pari. Sedangkan komunitas di Bali Pari sendiri adalah perkumpulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, meliputi pendidikan, agama, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat daerah. Dalam kondisi itu, si Bali Pari bertugas sebagai penyandang dana dan juga bisa sebagai penyalur dalam bentuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Nah, di channel YouTube si Bali Pari kita mengangkat konten yaitu podcast. Nah, kali ini kita kedatangan saya sebut adik sebenarnya, karena kalau kita bicara terkait umur mungkin saya agak tua daripada beliau, tapi mungkin gerakannya kita cerita terkait gerakan sebentar. Kalau cerita terkait gerakan mungkin beliau sangat jauh berbeda dengan saya, karena lagi-lagi mungkin pikirannya agak berbeda kawan-kawan dengan saya. Oke, tidak berlama-lama lagi kita sambut narasumber kita yang kelima di podcast kita di edisi kelima hari ini. Diki, apa kabar Diki? Baik Kak. Siap. Sehat. Siap. Jadi santai saja ya. Jangan anggap saya sebagai seorang kakak banget nih di sini ya. Nah, untuk informasi mendasar untuk teman-teman yang mendengarkan podcast ini, saya sama Diki ini pernah satu sekolahan Diki ya. Ya. Satu sekolahan, dan hari ini atau di beberapa bulan yang lalu saya sangat ikuti beliau. Kenapa saya ikuti beliau? Ada faktor pembeda yang saya lihat pada zaman saya masih sama-sama di sekolah dulu dengan apa yang Diki sudah peroleh di fase-fase setelah selesai masa SMA. Oke Diki, kita sedikit ulik dulu bagaimana Diki di zaman-zaman bahla dulu ya. Ini zaman-zaman alay mungkin, atau zaman-zaman mas kecil. Iya. Oke. Nah, Diki ini nama lengkapnya Diki siapa? Diki Zulkarnain. Diki Zulkarnain. Dari namanya saja teman-teman ini sudah merepresentasikan orang yang baik, bijak. Sepertinya memang terlalu berlebihan ini kakak satu dalam menilai. Ya. Oke, Diki Zulkarnain. Nah, kecil lahir kecil dan berkembangnya di Majene atau berpindah-pindah? Kalau saya lahir Kak itu di Kota Balikpapan. Wah, Kalimantan. Ya, Kalimantan Timur. Kebetulan pada saat itu orang tua pernah merantau ke sana. Oke. Makanya saya lahir dan sampai 5 tahun di sana. Pas masuk SD itu sudah pindah ke Majene. Jadi SD sekolah itu pure di Majene. SD, SMP, SMA, nanti baru kuliah baru ke Makassar. Oke. Baik, saya potong sedikit. Berarti orang tuanya Diki itu adalah orang sana, orang Kalimantan, atau orang Mandar asli? Kita sebut suku ya, Mandar asli. Kalau orang tua Kak, saya biasa sebut Mandar Kuadrat. Oke. Karena dua-duanya orang Mandar. Asli Mandarnya orang Majene atau orang mana? Orang Majene Kak, Baruga. Orang Baruga. Sebut Baruga teman-temannya. Kenapa saya soundingkan itu atau saya highlight itu, karena di Baruga sendiri kalau teman-teman belum tahu, Majene itu terkenal dengan beberapa daerah yang identik dengan yang sifatnya adat istiadat. Jadi ada daerah yang terkenal dan kekeh dengan adat istiadatnya, ada daerah yang terkenal dengan kereligiusannya. Nah, Baruga adalah daerah yang terkenal dengan kereligiusannya. Makanya mungkin Diki ini adalah orang yang bisa dibilang kalau jadi imam yang baik, boleh lah. Berat. Oke, baik, siap. Jadi SD, SMP, SMA di Majene semua? Iya. SD, SMP, Majene, SMA. Di tataran SD di mana? Kalau SD di madrasah tidak negeri Sibulu, itu di Bangka Timur. Baik. Kalau SMP di madrasah Sanawiyah, negeri Bangka Timur. Nah, saya bilang teman-teman ini menggambarkan sudah ya. Ya terus. Nah, kalau SMA-nya di SMA 1 Majene.
SMA sana lagi. Tapi menurutku Kak, Ya. jenjang Disclaimer pendidikan lagi, itu, disclaimer lagi. jenjang pendidikan itu tidak bisa dijadikan tolok ukur Oke. untuk menilai seseorang, karena ya saya pikir juga saya masih butuh banyak belajar persoalan agama. Oke, baik, siap. Itu ya, Pak, sangat rendah hati orang ini ya, sangat rendah hati. Jadi teman-teman sedikit ketahui bahwasanya saya dulu satu sekolah dengan dia itu di jenjang SMA. Nah, kenapa tadi saya singgung di awal ada perbedaan yang saya lihat dari zaman SMA dan di zaman sekarang itu nggak tahu apa yang terjadi dengan Diki ini. Kenapa bisa seberubah itu? Saya tidak alay ya, tapi mungkin teman-teman yang memang kenal dengan Diki harusnya tahu bagaimana proses perubahan Diki mulai dari zaman-zaman dulu sampai hari ini. Nah, begini Diki, saya mau tahu dulu sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, saya mau tahu dulu gimana sih sebenarnya karakter atau didikan yang dilakukan oleh orang tua Diki saat dulu gitu. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Di beberapa podcast kemarin saya yakin ada yang menjadi aspek perubahan, maksudnya apa yang dulu dilakukan dengan apa yang sekarang dilakukan itu pasti ada perbedaannya. Dan dari situ kita bisa ambil kesimpulan perbedaan itu positif atau negatif. Nah, mungkin bisa diceritakan gimana Diki diasuh mungkin atau dididik atau dibentuk oleh orang tuanya pada saat itu. Begini Kak, kalau mau bicara soal masa kecil ya saya harus sadar diri di lingkungan saya tumbuh itu kental dengan nuansa agamis. Oke. Jadi otomatis orang tua pasti mengarahkannya ke sana. Bahkan sampai SD SMP itu ditaruh atau dititipkan di madrasah untuk pendidikan. Memang kalau saya dulu Kak, waktu masih SD SMP itu ketat orang tua dalam mengurus, karena meskipun saya itu sekedar informasi, saya 6 bersaudara dan laki-laki semua. Oke. Waktu jantan tangguh Ya, semua. laki-laki semua. Saya kebetulan anak kedua. Dulu ada peraturan yang dibentuk sama orang tua. Jadi kalau setelah maghrib itu nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Jadi sampai isya harus fokus belajar. Dan anak nggak boleh putus juga sholatnya. Nah, itu Pada dulu. saat itu. Pada saat itu. Jadi dulu waktu sekolah SD itu sempat jadi murid yang berprestasi ya, tanda kutip ya. Karena belum mengenal lika-liku hidup, makanya memang fokus dibentuk di belajar dan lain-lain. Makanya sempat berprestasi sampai kelas 5 kalau nggak salah. Ranking di kalau bukan 1 2 itu Ji. 1 2. Nanti pada saat menginjak masa remaja baru agak lain-lain. Kan karena Ini positif atau negatif? ya artinya kenakalan remaja ya, mulai disentuh sama kenakalan remaja, karena mungkin pada saat itu banyak dari kita yang masih mau menemukan jati diri. Oke. Tapi tidak terlalu kelewatan jadi Ya, masih di ambang batas Oke. remaja. nanti kita cerita di balik ini ya. Iya. Nanti kita matikan dulu mic-nya baru kita cerita itu. Oke, siap. Lanjut. Ya. Jadi pas masuk SMP itu mulai mengenal ada ketertarikan sama lawan jenis. Oke. Tapi belum sampai pacaran. Oke. Mulai saja tertarik dan kemudian mulai mau dianggap keren. Ini Pembuktian diri. karena untuk kembali ke zaman SD yang berprestasi itu sulit karena mulai terkontaminasi dengan Polusi gitu. ya diri juga kita yang masih labil. Apa-apa ikut. Makanya pada saat itu memang prestasi sempat menurun dan terus terang di SMP itu orang tua saya dalam hal ini ibu itu juga ngajar di sana, makanya saya dibawa ke sana. Saya mau nakal cuman agak terhalang juga karena malu. Ada orang tua yang langsung mengontrol di sekolah dan di rumah, makanya ya nakalnya sembunyi-sembunyi di belakang sekolah dan lain-lain. Tapi sebisa mungkin jangan sampai ketahuan. Kayak merokok sembunyi begitu. Nanti pada saat menginjak masa SMA, karena sekolah juga ya tidak ada yang kenal sama saya, tidak ada sanak famili, makanya saya bebas memilih teman yang mana yang bisa sefrekuensi dengan saya,
yang kebetulan pada saat itu rebel semua. Ya. Gila semua juga. Ya, petualang dan gila. Tapi ya saya tidak sesali karena Betul. saya menemukan solidaritas di sana. Oke. Saya menemukan masalah hidup. Saya menemukan banyak pelajaran dari mereka. Dan sampai sekarang saya masih menjaga silaturahim dengan mereka. Masih menjadi sahabat-sahabat saya. Oke, baik. Jadi di masa-masa kanak-kanak memang dididik untuk menjadi anak yang berprestasi. Ya, ada memang tadi disinggung juga teman-teman kalau setelah sudah panggil itu belajar, memang Fokus belajar. pokoknya belajar semua ya. Ya. Oke, keren. Tapi dalam proses itu kan pemaksaan ini saya panggil kakak juga ini karena saya terbiasa juga dengan orang-orang baru soalnya panggil kakak. Jadi pada saat anak-anak dulu di KIA itu memang dipaksa memang atau dibiasakan. Ini kan ada beda dipaksa memang atau memang sudah mulai terbiasa di akhir-akhir. Awalnya memang pasti dipaksa, namanya anak kecil kan mesti memang dibentuk dengan keterpaksaan awalnya ya. Tapi lama kelamaan menjadi kebiasaan. Cuman ya ada sebut tadi fase di masa remaja mulai Miki agak sedikit suka melawan orang tua. Saya mulai tak mau belajar. Jangan Pak dulu belajar deh, saya masih mau main gitu. Saya masih main dan lain-lain. Tapi waktu pada saat SMP itu masih tetap dikontrol, jangan pulang terlalu lama larut malam. Jadi jam 10 itu SMP. Dibawa jam 10 itu harus di rumah. Kalau enggak ya dapat bulan lagi. Mungkin karena didikan orang tua itu dulu keras-keras. Karena ya dulu itu teman-temannya, karena mungkin teman-teman seleting saya juga atau orang-orang yang memang lahir di tahun 90-an, mungkin akhir 90-an awal sampai 90-an akhir atau 2000 awal sampai 2000 awalan. Memang kita identik dengan hal yang sifatnya sedikit agak keras-keras ya. Tidak zaman-zaman sekarang yang dikerasi sedikit langsung lapor ya. Oke, baik, keren. Jadi memang pada saat itu memang ada proses pembentukan yang dilakukan oleh orang tua terhadap Miki yang mungkin awalnya adalah sebuah pemaksaan, ya tapi ya lagi-lagi ujungnya adalah proses pembentukan Miki sendiri. Ya lagi-lagi dibuktikan dengan prestasinya yang disebut tadi, ada di zaman SD itu prestasinya ya kalau bukan 1 ya 2, saking keren. Saya juga dulu seperti itu, ini disclaimer juga ya, informasi sedikit. Oke, jadi kita pindah ke topik selanjutnya. Nah, ini kan saya dengar Billy nih. Waktu dulu kita zaman SMA, saya masuk di bagian sini. Zaman SMA yang sudah disinggung juga sama Diki adalah proses bertemu dengan orang-orang yang sama-sama rebel lah. Maksudnya disebut gila juga iya, tapi lagi-lagi dalam konteks itu Diki banyak pelajaran yang diambil. Nah, adakah mungkin kisah yang mungkin bisa dijadikan sebagai sesuatu yang paling Diki ingat? Serebel ini memang teman-teman gue. Iya. Mungkin ada sedikit yang bisa disampaikan. Jadi begini kan, awalnya saya masuk di SMA 1. Ya. SMA 1 kan ini pertama saya tidak pernah bermimpi atau mau bersekolah di sana. Oke. Saya awalnya mau di SMK 5. Karena di SMK 5 itu saya punya minat dulu waktu SMP, suka mungkin karena keren-kerenan, suka kulik motor ini. Kentara nih. Suka dengan motor, balap liar dan lain-lain. Jadi saya pengennya di SMK 5, tapi pada saat itu memang orang tua mengarahkan ke sana. Jadi sempat ada konflik. Kau harus di SMA 1, saya maunya di SMK 5. Makanya orang tua ambil jalan tengah. Kau daftar dua-dua. Jadi yang kalau kau lulus di SMA 1 kau ambil di sana, kalau tidak lulus ya kau pilih sekolah menurut kemauanmu saja. Oke. Saya tidak tahu pada saat itu ya ternyata saya lulus di SMA 1. Dulu kan masih ada tes begitu ya kan. Saya tidak tahu sekarang apakah masih lulus atau bagaimana. Jadi sekedar info, SMA 1 ini SMA yang termasuk paling diminati. Betul. Karena di sana terkenal dengan akademiknya ya, akademiknya yang didorong bahkan sampai beberapa kali menjuarai olimpiade dan lain-lain. Makanya saya sadar diri saya tidak bisa di sana ini karena ya menurutku prestasi saya menurun semasa SMP. Tapi ternyata pada saat
fase pengumuman. Iya, saya lulus. Makanya saya panik, boy, bagaimana ini saya harus persiapkan diri nih. Ini yang harus kita lihat semua, ada lulus panik ya. Ada lulus bahagia, ini lulus panik. Panik karena pasti ya nuansa akademiknya pasti terasa di sana. Tapi pas masuk di sana, lewati masa orientasi, masa mos, saya sudah menemukan ternyata ada beberapa orang juga yang artinya seperti saya yang tidak terlalu handal di bidang akademik. Makanya saya mulai melakukan pendekatan dan memang langsung klop. Memang mungkin ya kalau sefrekuensi itu langsung klop. Dan pas baru pertama masuk langsung bikin semacam circle sendiri dari beberapa kelas, beberapa anak-anak yang dianggap itu masih kelas 10 itu. Ya, kelas 10. Anak-anak yang dianggap nakal itu langsung bikin circle yang besar dari 6 kelas. Dulu itu ada 6 kelas. Tapi bergabung semua anak-anak rebelnya. Terbentuk jadi satu. Jadi dulu itu kan kakak pasti tahu. Di sana kan ada banyak kantin ya, Jadi kantin saja itu, di mana kau masuk kantin itu bisa diidentifikasi kau dari kau dari anak circle mana. Kalau kau dari anak kantin sana misalnya ya kau anak akademisi. Kalau kantin yang agak-agak di belakang itu ya sudah pasti fix pasti ada nakal ini. Yang di sana sih merokok dan lain-lain. Betul. Kenapa saya agak tertawa bahagia juga ini teman-teman, karena saya langsung ingat betul apa yang disampaikan oleh Diki ya. Posisi kantin kita itu maksudnya kita bisa mengidentifikasi orang ini dari di mana dia kan, kantinnya di mana dia. Oke. Jadi seperti itu. Jadi proses ketemu juga dengan orang-orang yang rebel tapi yang masih banyak pembelajaran yang mungkin bisa diambil. Ada nggak mungkin kisah Diki yang memang bilang yang menjadi hal yang mungkin paling mengingat Diki paling ingat kejadian di zaman-zaman SMA? Kenakalan mungkinkah, hal-hal positif bisa juga ya. Jadi ada yang lucu kan ini bukan hal yang sebenarnya patut dibanggakan. Dulu itu di naik kelas 11 sudah penjurusan. Ya, sudah penjurusan. Saya masuk di kelas S2. Ketemu lagi dengan teman-teman yang ini malah disatukan di situ. Kebanyakan dari kelas 10 ini beberapa perwakilan kelas yang nakal itu disatukan di situ di S2. Saya tidak tahu kenapa bisa tersetting seperti itu. Ya, tersetting seperti itu. Tapi ya kalau kami senang lah bisa disatukan dalam satu wadah yang sefrekuensi. Makanya pernah kejadian itu di kelas 11 sampai bolos satu kelas full, kompak satu kelas full, nggak ada yang masuk sekolah karena memang sudah disetting. Jangan ada yang masuk sekolah dan semua teman-teman sepakat. Jangan-jangan kau yang setting, berarti benih-benih sudah lahir dari advokasi, sudah lahir dari zaman SMA. Kalau untuk men-setting itu kita sama-sama, karena memang beberapa itu dulu ada beberapa mata pelajaran yang memang kita malas untuk belajar itu, karena mungkin kemampuan otak yang sudah tidak ini. Dan fokusnya lain-lain nih, makanya teman-teman pada saat itu sepakat untuk tidak ada yang masuk. Alhasil dari kejadian itu besoknya semua orang tua kita dipanggil. Jadi lucu ya. Kenapa saya anggap lucu? Karena saya pada saat itu yang saya panggil ya, saya dikirimi surat, saya bisa pegang itu surat. Saya tidak tahu kenapa saya bisa ambil itu surat. Yang saya panggil itu teman saya yang agak tua saya, jadi bukan kerabat saya yang saya panggil, orang tua, bukan wali saya, tapi teman saya yang saya sudah setting, saya setting untuk mengaku sebagai om saya, saudara dari orang tua saya ya. Jadi tapi beberapa kawanku yang dipanggil itu orang tuanya yang datang. Jadi ya kami duduk di halaman sekolah itu memperhatikan beberapa orang tua kita. Ya, oh itu orang tuanya sini, itu orang tuanya sini, dan mereka memperlihatkan wajah-wajah yang kecewa dan marah. Tapi tidak tahu kenapa kita anggap lucu, karena ya sama-sama kita berpikir, sebentar ini sampai rumah pasti kita dihajar habis-habisan. Yang dipikir itu adalah kapan kita dihajar ini sebentar. Makanya ya kalau masih bisa tertawa memang kok. Karena sebentar ini adalah pembantaianmu di rumah. Tapi saya fine pada saat itu karena memang sudah disetting. Orang tua saya ya, tidak menerima itu surat panggilan, tapi saya alihkan ke teman saya. Dan itu momen yang sangat saya ingat karena ya adalah momen lucu di sana, ada momen ketakutan juga, pasti takut lah. Ini saya bilangnya keren teman-teman, karena saya bilang keren.
Ya ini bicara mungkin hal negatif juga ya, tapi lagi-lagi kita ambil dari sudut pandang yang fun, sudut pandang yang fun saja, lucu saja. Ya bayangkan teman-teman, ini sudah disetting untuk satu kelas tidak masuk. Ada orang yang bolos cuma 1-2 orang supaya tidak terlalu ketahuan berapa jumlah orang yang bolos. Ini langsung satu kelas yang bolos. Luar biasa memang. Lucu ya Bang ya. Aspek-aspek yang seperti itu. Jadi memang di fase SMA memang ya apa ya, ketemu dengan orang-orang seperti ini, jiwa-jiwa pemberempatnya juga mungkin semakin meluas. Iya. Tapi kemarin waktu zaman SMA lulus di SMA kemarin. Alhamdulillah saya lulus di SMA 1. Meskipun ini saya tidak tahu juga kenapa, karena beberapa teman itu yang saya yang ngajak mereka bolos. Cuman karena saya yang mengajak, malah justru temanku ini yang saya ajak, malah dia yang tinggal kelas. Karena di SMA 1, kalau orang Majene pasti tahu, di SMA 1 itu lebih sulit untuk naik kelas ketimbang lulus sekolah di sana. Karena memang ada seleksi yang dilakukan oleh sistem sekolah. Kalau memang sudah tidak mampu untuk dididik, itu langsung diajukan untuk pindah. Makanya banyak teman-teman saya, kawan saya yang pindah ke sekolah lain karena memang tidak bisa untuk naik kelas di SMA 1. Dan saya heran juga kenapa saya yang bisa bertahan di sana. Oke. Padahal harusnya saya ini ya tinggal kelas juga. Jadi banyak faktor keberuntungan yang dialami oleh Diki. Sudah masuk di SMA 1, dikiranya tidak lulus padahal lulus gitu. Terus proses-proses yang ada di dalamnya yang tadinya dia yang provokasi teman-temannya untuk tidak masuk ke sekolah, bolos apa segala macam. Ternyata teman-temannya yang dianggap Terprovokasi, yang tidak diprovokasi, yang terprovokasi ini malah yang tinggal atau yang nilainya tidak terlalu bagus dan yang memprovokasi mana bagus nilainya. Mesti memang dievaluasi di SMA 1 ya. Oke, baik. Siap. Jadi itu pengantar untuk bagaimana pembentukan yang dilalui Diki setelah zaman SMA. Nah, kenapa saya tertarik untuk membahas ini dulu sebelum kita masuk ke topik yang ingin kita diskusi lebih mendalam? Karena jujur Diki pada saat saya ikuti IM3I, saya ikuti Instagramnya, saya juga pada saat proses yang dulu waktu zaman masuk semester awal atau kuliah di Makassar juga saya ikut bukan persisinya. Tapi ya lagi-lagi ada beberapa hal yang mungkin membuat saya tidak begitu agak sulit untuk berbaur pada saat itu karena yang mungkin terkait jarak dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa saya dapat informasi itu dan jujur saya heran, tiba satu masa saya lihat fotonya Diki menerima adalah salah satu momen selamat atas terpilihnya menjadi ketua pematutan lainnya di bagian bawahnya. Saya kenali orangnya, saya kenal. Nah di sini saya mulai merasa bilang, ya berarti sudah banyak perubahan. Nah ini mungkin yang bisa kita cerita sedikit. Apa sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor tertentu? Kenapa sih Diki ada di dalam situ? Terus juga pembentukan yang terjadi sehingga Diki diangkat sebagai ketua pada saat itu. Ini kalau boleh tahu ketua di periode tahun 2018-19 berarti sebelumnya saya menjabat sebagai wakil ketua, ketua umum. Sebelumnya lagi sekretaris umum. Tapi saya tidak tahu saya kenapa diamanahkan begitu. Tapi memang di IM3I sendiri di sana tidak ada kompetisi untuk memperebutkan jabatan. Itu yang harus menjadi catatan bahkan sampai sekarang. Semua itu atas dasar kepercayaan dan dorongan dari kawan-kawan. Jadi siapa yang dianggap ingin berproses, ingin belajar dan betul-betul mau menjalaninya, ya, itu yang ditunjuk. Bahkan orang yang ditunjuk ini kayak saya tidak pernah memimpikan untuk memegang jabatan itu dan pada saat itu saya tidak mau terima. Cuman beberapa kawan melobi bahkan sampai bilang kita sama-sama akan ditemani dan lain-lain. Makanya ya sudah ya, teman-teman percayakan ke saya dan saya harap ini jabatan ini bukan sebagai saya memerintah kawan-kawan, tidak, tapi
saya memposisikan diri sebagai kita setara, cuman pada tupoksinya saja yang berbeda. Pada tupoksinya saja yang berbeda ya. Makanya ya saya mencintai belajar di sana karena teman-teman ya sangat support, sangat mendorong juga ya. Mereka tidak pernah ini memandang kau siapa. Pokoknya kau mau belajar, kita sama-sama belajar ya, ayo sama sikat. Tapi dari semenjak kita agak godok sedikit lebih panjang di bagian ini, karena jujur kenapa saya harus kulik ini lebih dalam, karena kurasa momentum itu sampai Diki menjadi ketua interval momen yang kayaknya Diki mengalami proses-proses yang mungkin agak sedikit menantang. Kenapa bisa sampai di situ dan apa yang dilalui pada saat Diki menjabat pada saat itu? Ya, nah, saya pada saat mana ke Makassar kuliah? Ini kuliah di mana? Saya di Universitas Islam Makassar. Tapi pada saat masuk atau naik ke Makassar itu sudah langsung berhimpun di 3I atau di mana? Pertama kan di IM3 itu kan kebanyakan semua orang Majene ya, dan kebanyakan orang yang saya kenal, kakak-kakak yang saya kenal. Mereka langsung pas tahu saya mau daftar di sana, ini kan ada fase di mana kita mau daftar di mana, atau diantar-antar gitu ya. Jadi diantar, difasilitasi dan lain-lain. Kebetulan kakak-kakak di M3 yang fasilitasi untuk mengantar ke universitas yang mau kita daftar. Karena kan ya kita orang dari rantau, belum tahu apa-apa, belum tahu jalan, belum tahu administrasi dan lain-lain. Saya banyak dibantu oleh mereka. Pertama ya saya tidak mengenal IM3, saya hanya tahu ya mereka ini orang yang saya kenal dan mungkin berbaik hati untuk mengantar saya. Lama kelamaan dibawa ke sekretariat, saya melihat struktur, saya melihat logo lembaga, saya melihat nama lembaga, ya saya mulai bertanya-tanya, ini apa, ini organisasi apa? Oh ternyata ada ya organisasi kesukuan yang berhimpun di Makassar, yang menghimpun anak-anak dari Majene, Mandar, untuk membuat suatu program yang produktif atau gerakan-gerakan yang produktif. Jadi situ saya mulai belajar, saya dibawa. Saya baru mengenal, ternyata menjadi mahasiswa harus seperti ini. Masih ingat siapa seniornya? Ya, saya masih ingat ada beberapa, Kak Ilman, Kak Parman, Kak Isba, Kak Ibnu, Kak Rifai dan lain-lain. Ada banyak angkatannya mereka itu yang menyambut saya di masa maba dan mendidik saya. Kenapa saya bisa terbentuk sampai sekarang? Meskipun ya tidak banyak perubahan, tapi minimal adalah perubahan yang dari pas masa SMA sampai kuliah. Di situ mulai tumbuh kesadaran bahwa ya menjadi muda itu tidak harus nakal, tapi juga harus produktif dan harus memikirkan lingkungan sekitar. Ya, di situ saya diberikan kesadaran soal ya mahasiswa itu, menjadi mahasiswa itu harus punya tiga kewajiban, yang disebut tridharma ya, tridharma mahasiswa perguruan tinggi. Yang pertama itu pendidikan, kedua penelitian dan pengembangan, yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Saya di situ disadarkan, kenapa sih mahasiswa harus punya kewajiban ini? Kenapa mahasiswa harus punya kewajiban ini? Saya diajar pada saat perekrutan, dijelaskan soal sejarah besar yang dibentuk oleh pemuda dan mahasiswa, bahwa dalam pembentukan bangsa ini tidak terlepas dari tangan-tangan progresifnya juga mahasiswa dan pemuda. Di situ saya berpikir, kalau saya tidak bisa handal di bidang akademik, saya nakal juga dan tidak bermanfaat sama lingkunganku, ya minimal saya bisa membentuk diri. Nah, jadi selama ini saya menganggap diri saya ini adalah sampah masyarakat, beban bagi orang tua. Ya minimal saya bisa berguna lah, itu minimal saya bisa berguna dengan cara belajar begitu. Karena memang dulu saya nakal dan pemalu. Artinya untuk perform di hadapan umum saya malu, bahkan perkenalan diri saya malu. Makanya saya membentuk dirinya di sana. Kalau begini terus ya saya tidak akan berubah. Nah, makanya aspek-aspek yang seperti itu yang sangat terlihat perubahannya. Karena jujur di pada saat SMA pun juga saya bicara target 10 orang ini, saya tidak bisa identifikasi diri yang mana. Ya bukan karena hal yang mungkin harus kita negatifkan, tapi ya harus kita sadari bersama. Maksud saya adalah jujur pada saat itu saya tidak bisa identifikasi diri
mana nih, karena mungkin malu tampil, insecure mungkinnya bahasa sekarang Iya. ya, insecure mungkin, dan dari dasar-dasar itu kenapa saya berpikir ini anak ini sangat mengalami proses perubahan gitu ya. Jadi disitulah dibentuk Ya, mulai di situ. percaya diri, mulai Ya aku bilang ya saya harus bisa karena ya kakak-kakakku bisa, kenapa saya tidak bisa. Nah, minimal jangan tidak menyamakan diri dengan mereka, tapi mendekati mereka yang saya anggap guru saya. Oke. Nah, saya mau sedikit lagi sebelum kita beranjak gitu. Itu kalau kita bicara terkait Makassar, saya dulu kita sedikit cerita tentang saya dulu ya sebelum berangkat ini. Saya dulu waktu zaman kuliah di Makassar di awal-awal itu, saya langsung dicekoki dengan situasi orasi. Pada saat itu, ada yang saya lihat senior saya berorasi, merinding saya, langsung merinding. Tadi samping saya juga ada salah satu senior, ditanya saya orang Mandar juga pada saat itu, lupa namanya, kenapa Ki? Saya merinding, saya nggak melihat, saya merinding. Suatu saat nanti kalau kau merinding saat ini, suatu saat nanti kau akan di sana juga untuk bisa sama layaknya dia, karena pesannya dia tersampaikan ke kau, karena kau bergetar dan dengar orasinya. Pak, saya mau lempar ke Diki. Diki pertama kali dengar orasi itu zaman kuliah. Ya, zaman kuliah. Ya awal-awal kan waktu SMA kita tidak mengenal organisasi. Teman-teman aktif di organisasi ya paling kita mengejek, ya apakah begituan, orang pulang sekolah itu pulang istirahat kok malah tinggal di sekolah lagi mengurus organisasi. Makanya nanti baru pada saat kuliah baru mengenal yang namanya organisasi formal. Jadi di situ mulai sadar, ternyata kita harus belajar juga. Bukan hanya mengurusi diri sendiri saja, mengurusi percintaan, mengurusi apa. Dia harus sadar diri. Ya, pertama kali saya dibawa sama Kak Isra. Saya sangat ingat pada saat itu momentum hari anti korupsi. Nah, jadi saya tidak tahu bagaimana proses terbentuknya itu aliansi. Ada aliansi yang terbangun, mahasiswa dari seluruh universitas itu berhimpun di satu titik ya, untuk melakukan penolakan anti korupsi. Memandangkan itu, dan banyak yang saya dengar orasi terkait soal kasus-kasus korupsi di Indonesia. Ternyata kita miris ya, kita juga masuk negara yang tertinggi untuk korupsinya ya. Saya mulai berpikir, orang-orang orasi ini ya sama yang seperti yang dialami kakak ini sangat menggetarkan jiwa. Kalau kita mendengar teriakan, pesan yang disampaikan itu sangat terjadi memang di sekitar, tapi hanya segelintir orang saya yang sadar. Betul. Nah, di situ lagi saya mulai terpacu. Saya pengen juga bisa tampil seperti kakak-kakak yang berorasi pada saat itu. Di situ saya berpikir saya harus membentuk diri. Kadang juga saya dibawa ke lokasi diskusi. Kalau yang mahasiswa pasti sangat tahu ya, di sudut-sudut kampus itu pasti banyak lingkar-lingkar yang berdiskusi, membahas soal ya banyak lah. Ada yang bahas soal hukum, ada yang bahas soal sosial ekonomi, ada yang bahas soal ketimpangan dan lain-lain. Saya kadang dibawa sama kakak juga ke sana. Ya saya hanya mendengarkan, karena untuk menyampaikan pesan atau mengikuti alur pembahasan ya jelas saya pasti tidak bisa, karena kita tidak punya dasar, bacaan juga tidak ada, makanya kita hanya mendengarkan saja. Saya sangat ingat kata-katanya Kak Farman, karena pada saat itu saya pernah curhat sama dia, bilang, Kak, kapan topik saya juga bisa bicara begitu nih, atau minimal saya bisa ikuti pembicaraan tak, minimal bisa ikut nimbrung juga dalam pendiskusian tak. Ya saya dibilangi untuk menjadi pembicara yang baik, Diki, kau harus menjadi pembicara yang baik dulu dan pembaca yang baik. Nah itu yang saya terapkan. Saya mendengarkan setiap orang berbicara, berdiskusi, saya rekam di kepala, dan juga setelah pulang dari tempat diskusi, saya pasti cari referensinya, cari bacaan buku, banyak kan sekarang teman-teman bisa mengakses bacaan di mana saja di internet banyak sekali. Ya, saya pasti cari setelah mendengarkan kata ini atau isu ini, saya pasti cari di luar. Nah itu yang menjadi metode belajar saya, karena ya pesannya Kak Parman saya masih ingat, untuk menjadi pembicara yang baik, kau harus menjadi pendengar dan pembaca yang baik juga. Jadi banyak orang-orang yang membentuk Diki, dan ya lagi-lagi kalau saya selalu bilang
sama beberapa orang yang dengan kita diskusi, orang-orang yang seperti itu harus dicatat karena kenapa mereka lah orang yang berdampak dalam proses pembentukan diri. Berarti sebelumnya Diki menjabat sebagai ketua IMTG pada saat itu, Maman ya? Ya, Abdul Rahman Wahab, biasa dipanggil Maman. Nah, Abdul Rahman Wahab, nanti saya undang dia Abdul Rahman Wahab. Abdul Rahman Wahab ini salah satu junior saya juga di SMP, saya tidak bisa prediksi juga. Semenjak dia masuk SMK pada saat itu tiba-tiba ada informasi bahwa dia ketua OSIS di sana. Keren. Jadi pada saat di Makassar diskusi banyak dituntun lah. Istilah kita pakai bahasa dituntun oleh senior juga pada saat itu. Alhamdulillah dituntunnya ke arah yang baik sampai dibentuk seperti itu dan akhirnya terbit menjadi ketua IM3I pada saat itu. Nah, tantangannya lah. Apa sih yang menjadi tantangan terbesar? Kita bicara tentang kepemimpinan saja, tidak usah terkait organisasi secara umum. Gimana kira-kira tantangannya di sana? Begini kan, kalau saya melihat jabatan itu kan sebagai hal yang patut dibanggakan. Betul. Nah itu kalau saya, karena ya saya berpikirnya tanggung jawab. Bisa tidak saya mengemban amanah kawan-kawan dari semua orang dalam organisasi pasti berharap lebih sama kita. Yang menjadi ketua ini harus itu dan lain-lain. Nah itu yang menjadi tantangan saya. Saya bisa tidak menjalani ini dan terus terang banyak masalah karena saya harus menyesuaikan diri sebagai pemimpin, saya harus menyesuaikan diri sebagai kawan bergerak, saya harus menyesuaikan diri ke dalam banyak hal karena ya mengurusi suatu organisasi itu adalah mengurusi orang yang banyak. Betul. Dan terus terang organisasi ini terlalu banyak menurut saya karena organisasi ini diisi sama orang-orang yang hebat. Jadi mantan ketua sebelumnya dari senior yang lain, senior saya, itu semuanya orang-orang yang hebat dan berpengaruh sekarang di bidangnya masing-masing. Ada yang sampai jadi pimret di salah satu media koran terbesar di Sulawesi Barat. Ada juga yang jadi birokrat yang baik, ada juga yang jadi anggota dewan dan lain-lain. Intinya semua orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Jadi saya harus menimbangi itu. Kalau IM3I maksudnya jatuh kualitasnya, dalam tanda kutip kualitasnya di tangan saya pasti malu lah. Makanya pada saat itu ya selain mengurusi kaderisasi di internal, kami juga fokus sama pengawalan kebijakan yang ada di pemerintahan, khususnya di Kabupaten Majene. Jadi ya memang saya anggap sekretariat yang ada di Makassar itu sebagai laboratorium. Tempat praktek lapangannya adalah di Kabupaten Majene. Jadi apa yang kita diskusikan di sekretariat, hal-hal pemerintahan ideal, hal-hal soal masyarakat dan lain-lain, itu harus kita aplikasikan di daerah. Jadi kalau ada kebijakan yang kita anggap akan merugikan banyak orang di Majene, ya kita harus punya sikap. Nah terserah dari kawan-kawan punya sikapnya bagaimana, tapi minimal itu bisa berdampak, itu memperbaiki apa-apa yang kita anggap keliru di pemerintahan. Ya alhamdulillah karena banyak kawan-kawan yang sepemikiran dengan saya karena memang teman-teman itu meskipun beda bacaan. Kalau di mahasiswa kan banyak hal beda bacaan dan lain-lain, tapi satu tujuan. Terus terang saya sama kawan-kawanku yang lain itu beda bacaan, tapi alhamdulillah semua bertujuan bagaimana masyarakat Majene secara khusus, Indonesia secara umum ini bisa maju oleh gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan. Jadi memang ini harus ini saya salah tangkap atau gimana? Ya, berarti memang pada saat proses di awal memang kekhawatiran Diki ditunjuk sebagai seorang ketua adalah bagaimana caranya untuk menerima tanggung jawab itu, untuk tidak menurunkan, untuk setidaknya menyamakan kualitas dari satu kepemimpinan yang lain sampai ke Diki. Itu mungkin yang menjadi beban-beban tersendiri, tapi ya harus kita akui Diki menjabat di satu organisasi yang kita sebut tadi IM3I, menjabat di organisasi yang istilahnya yang sangat besar tanggung jawabnya. Apalagi juga kalau kita bicara terkait kedaerahan, kesukuan,
ya lagi-lagi bukan tentang satu orang, bukan tentang dua orang saja, tapi tentang identitas Ya, itu. betul. Jadi memang agak berat ya. Jadi saya harus akui secara pribadi saja, ketika kita bicara terkait pengalaman dan lain sebagainya, kalau saya akan diperhadapkan dengan kondisi yang dilakukan pada saat itu mungkin agak timpang juga dan kebingungan juga. Oke, keren. Nah, jadi pada saat itu berarti Diki fokus untuk banyak belajar, fokus untuk memperbanyak bahan bacaan, fokus untuk memperbanyak relasi. Ya, sebanyak relasi dan lain-lain. Karena begini, kalau di beberapa kampus di Makassar itu ada kesan yang terbangun. Kalau Organda itu mereka pasti sukanya hanya perang saja, atau hanya berkumpul satu sukunya saja, jadi memerangi orang lain di luar daripada sukunya. Memerangi. Makanya, iya. Makanya ini kan banyak kasus-kasus ya di Makassar itu, Organda ini versus Organda itu misalnya. Jadi kami juga punya tanggung jawab selain untuk memperhatikan kondisi daerah, juga harus menjaga nama baik itu. Karena menurut saya stereotip soal Organda di Makassar itu harus dirubah. Jadi Organda itu tidak diidentikan dengan kekerasan, tidak diidentikan dengan primordialisme. Malah nilai-nilai Mandar yang baik, saya yakin semua suku itu punya nilai luhur yang baik, kearifan lokal yang baik. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan itu. Karena kalau menurut saya tidak ada satupun suku yang memiliki nilai-nilai yang buruk ya. Tidak ada suku yang begitu. Makanya kita punya tanggung jawab untuk memperkenalkan bahwa suku yang kami bawa ini adalah suku yang baik, yang mencintai perdamaian, mencintai kemajuan, dan saling menyayangi, memanusiakan manusia. Makanya tanggung jawab itu juga kami emban untuk memperbaiki citra-citra lembaga. Makanya ya lewat program-program yang produktif, membangun relasi, bahkan kami punya relasi Organda sampai ke Kalimantan. Jangankan Organda antar sesulbang, kami juga membangun relasi di luar daripada provinsi kita atau pulau kita. Di Kalimantan yang dekat dengan kita itu ada Organda Balikpapan, Nunukan, Penajam, Samarinda dan lain-lain. Jadi memang teman-teman yang tidak mudah, lagi-lagi tidak mudah, karena identitas yang kita bawa, saya pun secara pribadi juga teman-teman, apalagi di ruang berbagi atau khusus di Sidoarjo, ya lagi-lagi konteks nama itu juga yang harus kita emban. Bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar identitas, tapi implementasi daripada identitas itu yang harus juga kita pertanggungjawabkan. Karena lagi-lagi ya menjadi beban dan tanggung jawab tersendiri. Ya mungkin beban hanya beban kalau bahasa kasarnya, tapi tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab, karena jangan sampai kita menyalahi adat istiadat yang memang ada nilai-nilai itu di suku kita. Keren. Karena begini juga kita bicara sedikit terkait proses, karena ada tadi pengantar dari Diki terkait arogansi organisasi kedaerahan. Nah, bagaimana menurut Diki terkait ini? Karena di Makassar ini saya secara pribadi juga rasakan itu. Karena satu waktu saya ini cerita betulan ini. Suku Mandar suku sebelah, saya tidak sebut suku apa ya, suku sebelah, saya berpapasan antara kode DC dan kode itu di Pertamina. Saya yang tidak tahu apa-apa, saya pada saat itu juga ya was-was juga dan lain sebagainya, bersampingan dengan itu pada saat di pom bensin. Bayangkan betapa stereotip itu lahir, betapa kekerasan itu yang ada di kepala mereka, ini kalau bertemu ini akan saling adu jotos dan lain sebagainya. Saya isi bensin, dia yang seharusnya isi bensin setelah saya, dia malah kabur karena dia mungkin lihat plat polisi saja pada saat itu. Jadi gimana menurutnya Diki? Apalagi Diki ini sangat di situ gitu, apalagi dari ketuanya. Gimana menurutnya Diki? Ya, saya selalu sampaikan sama teman-teman yang ikut berhimpun di MTKI. Di sini di sekretariat. Nah, kita ini berkumpulnya di sini saja, membangun relasinya, belajar di sini saja, di luar daripada sekretariat, karena memang kita jauh dari kampung. Tujuan pertama kita sekolah di luar kampung ini adalah memperbanyak relasi dan belajar. Itu yang harus diingat teman-teman. Jadi kalau kerantau itu jangan menutup diri. Jangan menutup diri sama orang lain, harus berkawan, perluas relasi perkawananmu.
tanpa perlu melihat dia dari suku ini, dia dari orang ini, agama ini dan lain-lain. Pokoknya kau belajar sama siapa saja, kau bergaul sama siapa saja, yang jelas kau bisa ambil sisi positifnya di sana. Nah, itu catatan pertama. Yang kedua, ya nilai-nilai mandar ini saya selalu mengatakan bahwa mandar itu bukan hanya sekedar suku, tapi mandar itu adalah nilai. Nah, mandar kan kalau kita mau kulik lagi ini sangat banyak nilai-nilai yang baik. Kalau itu yang mau kita kulik teman-teman, sampai 1 bulan kita podcast. Ya minimal mandar itu mencintai persatuan. Karena ya mandar sendiri kan diisi sama 14 kerajaan ya, 14 kerajaan yang dikenal Pitu Lunasalu dan Pitu Babanabinaga. Sepakat bersatu untuk membentuk yang namanya Federasi Mandar, Sipamanda ya. Makanya ya menjadi orang Mandar harus mencintai persatuan dan perbedaan. Itu yang pertama yang harus kita terapkan. Jangan menutup diri, karena ya di Makassar juga kan stereotip Mandar itu dikenal dengan orang-orang yang keras, dikenal dengan orang-orang yang berpikir pendek, bahkan doti dan lain-lain. Saya punya pengalaman. Ada kawan yang agak takut sama saya karena dikenal saya suku Mandar dan suka mendoti. Tapi ya saya tidak perlu menjelaskan bagaimana Mandar kepada dia, karena ya pasti karena stereotip ini sudah dibangun, makanya saya harus memperlihatkan sikap-sikap yang sebenarnya berbeda. Mandar itu sebenarnya tidak begitu. Saya tidak tahu kapan stereotip itu terbangun soal Mandar. Saya pernah menulis itu Kak. Saya pernah menulis itu meretas stereotip kepada orang Mandar. Jadi ya saya memperlihatkan bahwa orang Mandar seperti ini loh, dia mencintai perdamaian, sangat suka bergaul, sangat gampang dan lain-lain. Baik. Nah, jadi ya seperti itu teman-temannya. Ini saya catat tadi sedikit. Mandar itu bukan hanya sekedar suku, tapi Mandar itu adalah nilai. Jadi kapan kita memahami konsep seperti itu? Kapan juga kita sadar apa yang akan mau kita lakukan, karena kita akan berpikir nih, kita sebagai seorang orang Mandar dengan nilai-nilai Mandar yang ada di dalamnya harus menunjukkan itu. Ya betul. Bukan hanya sekedar karena sekali orang Mandar, kita suku Mandar menghilangkan nilai-nilai itu. Ya betul. Kan banyak yang begitu Kak. Artinya berbangga dengan suatu identitas, tapi untuk mengetahui apa isi dari identitasnya saya tidak tahu, apalagi mengaplikasikan. Makanya itu yang kami tekankan kepada kawan-kawan, bahwa yang pertama kali harus kau tahu itu Mandar adalah ini, wajah Mandar adalah ini. Nah, ya sudah terbayang ya teman-temannya kualitas dari seorang Diki. Waduh. Oke, baik. Nah, kita mungkin melangkah ke apa yang mau kita bahas secara mendalam. Ini sudah 40 menit. Ya, tapi kita akan bahas ini secara mendalam karena lagi-lagi inilah yang menjadi hal utama kenapa hari ini saya secara pribadi mengadakan podcast atau berdiskusi dengan Diki. Di dalam 6 bulan terakhir kita runut di 6 bulan terakhir saya agak rutin datang ke Majene. Harus diakui ada beberapa permasalahan, ada beberapa aktivitas yang mungkin saya mengharuskan diri untuk hadir di Majene. Dalam proses itu saya bertemu banyak kawan yang kiranya kawan-kawan penggerak yang beberapa kali saya datang ke Majene, isu yang berkembang atau informasi yang berkembang atau diskusi yang berkembang adalah diskusi terkait apa yang terjadi di salah satu daerah sebut daerahnya adalah Awoliang dan Rui. Daerah itu adalah daerah yang terkena dampak besar oleh gempa di 1 tahun yang lalu, kurang lebih 1 tahun lebih lah. Iya. Nah, mungkin teman-teman bisa ingat di tahun 2021 ada salah satu gempa besar di awal tahun. Ya, di awal tahun. Nah, mungkin spesifiknya kita akan diskusikan lebih panjang sama ini. Di awal tahun itu ada gempa besar yang melanda Sulawesi Barat, khusus di Kabupaten Majene. Karena epicentrumnya di situ di Kabupaten Majene. Ya. Epicentrumnya di Kabupaten Majene. Banyak banyak hunian yang hancur, banyak masyarakat apalagi di desa ini ada sampai perkampungan yang runtuh. Nah, ini yang akan kita diskusikan. Pada saat gempa itu berapa? Saya mau review apakah itu skala Richternya kemarin magnitudo berapa kalau 6,2 ya, kurang lebih 6,2. Pada saat itu
harus saya akui banyak teman-teman apalagi teman-teman sekampung saya yang satu hari setelah gempa sudah pada turun. Kita mungkin teman-teman yang di Makassar mungkin, atau terutama orang-orang yang mungkin agak berpikir bagaimana, kita harus lihat keadaan dulu. Ya. Banyak teman-teman yang saya harus apresiasi, satu hari setelah gempa itu langsung turun, cek log, lihat bagaimana kondisi di sana. Gimana nih terkait? Kalau saya sendiri Kak, pada saat gempa ya, pada saat gempa saya berada di Kecamatan Banggai Timur, yang memang sangat terasa juga ini getarannya, cuman tidak sampai separah apa yang ada di sentrum. Nah, sekedar informasi, yang menjadi titik epicentrum itu adalah Kecamatan Malunda. Jadi Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, dia yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamuju. Makanya yang paling banyak terdampak itu sebenarnya di Kecamatan Malunda, Ulumanda, dan sebagian wilayah Mamuju, Kota Mamuju. Makanya satu hari setelah gempa itu, 2 dari kawan saya itu langsung menuju lokasi. Kawannya Diki juga ya? Namanya itu Pak Ali dan Didin. Ya. Jadi dan merekrut beberapa anggota juga di sana. Mereka ke sana cek log, pemetaan di mana titik-titik yang menjadi yang sangat terdampak, yang sangat perlu untuk dibantu. Nanti 3 hari setelah gempa saya turun ke lokasi. Ini setelah kita mengetahui data-data awal. Jadi memang yang paling parah itu ada di lokasi pegunungan, karena epicentrumnya itu ada di pegunungan. Kenapa disebut Aholeang dan Rui? Karena 2 dusun ini, jadi Aholeang dan Rui ini adalah dusun yang berada di dalam wilayah Kecamatan Malunda, Desa Mikata. Karena jarak daripada dusun ini adalah, kalau ditarik lurus dari epicentrum itu jaraknya 8 km kan. Tapi yang perlu dicatat juga bahwa di Aholeang dan Rui sendiri itu sekitaran wilayah perkampungannya, bahkan di kolong-kolong perkampungannya ini banyak gua. Kenapa disebut Aholeang? Karena Aho itu menurut bahasa Mandar pegunungan itu namanya di atas, leang artinya gua. Makanya filosofinya Aholeang itu adalah perkampungan di atas gua. Jadi menurut datanya kawan-kawan itu ada 20 lebih gua yang ada di sekitaran dusunnya, di bawah kolong-kolong perkampungannya. Makanya pada saat gempa memang ada sekitaran 10, ini menurut penuturan warga, ada sekitaran 10 titik mulut goa yang runtuh, yang mengakibatkan 17 rumah tertimbun, 1 keluarga tertimbun, dan sampai hari ini belum ditemukan. Makanya pikiran kawan-kawan langsung ke sana memang. Oh, ini perkampungan sudah tidak aman lagi dan harus dievakuasi warganya. Setelah dievakuasi, diajak ke tempat yang lebih aman untuk mengungsi. Kita dorong, karena ini perkampungan sudah rusak dan sudah tidak aman untuk dijadikan perkampungan lagi. Makanya kami mendorong untuk relokasi di 2 dusun tersebut yang sampai hari ini masih mengungsi. Alhamdulillah di pertengahan tahun kemarin, sekitar bulan 6 bulan 7 itu ada hasil dari dorongan kami. Relokasi itu dilaksanakan dan pemerintah daerah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi itu sharing anggaran untuk pembebasan lahan untuk 2 dusun yang tadi yang saya sebutkan. Oke, nah kita kembali dulu sebelum kita jauh lebih mendalam diskusi terkait itu, karena pokok pembahasan kita adalah apa yang menjadi timpang atau bentuk bukan mitigasi ya, bentuk pertanggungjawaban ya, penanganan yang terjadi selama 1 tahun ini. Nah, kenapa ini kayak saya bicara terkait kenapanya dulu ya, kenapa titik pemikirannya teman-teman adalah Aholeang dan Rui-nya, bukan terkait titik epicentrumnya dan lokasi-lokasi yang lain? Karena Kak, ini kan kalau epicentrum, kita bicara epicentrumnya itu ada di tengah hutan. Bukan perkampungan. Ya. Yang paling dekat itu ada yang namanya Desa Bambangan. Cuman Desa Bambangan tidak separah apa yang terjadi di Aholeang dan Rui. Di Aholeang dan Rui itu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Kenapa teman-teman langsung berpikirnya ke sana? Karena jauh sebelumnya ada kawan kami yang namanya Fahri, dia aktif di Mapala Reinkarnasi Sulbar. Memang sebelum terjadi gempa itu suka main di gua di sana. Mereka kan punya divisi camping, camp kan masuk gua, pemetaan dan lain-lain.
Sebelumnya mereka juga punya aktivitas belajar di sana. Jadi pas gempa memang langsung pikirannya ke sana. Aholyang dan Rui ini bagaimana keadaannya, karena perkampungan mereka ini lagi-lagi berada di atas permukaan gua ya. Dan sampai di sana memang kondisinya sangat mengerikan dan sangat memprihatinkan. Kenapa? Memang fokusan dari gerakan kami ya harus menuju ke sana. Oke, baik. Berarti yang menjadi titiknya adalah efek yang dihasilkan. Memang kalau kita bicara terkait sebaran dampak yang dihasilkan oleh gempa kemarin, ya efek yang paling berdampak adalah si Aholyang dan Rui. Iya, dua dusun ini. Nah, teman-teman juga yang harus saya informasikan, saya pun secara pribadi tidak pernah ke sana. Diki sebelumnya pernah ke sana atau pas gempa ini? Pas gempa baru sampai ke sana. Oke, pada saat pertama kali tiba di sana yang disampaikan tadi Diki 3 hari setelah gempa itu langsung ke Aholyang dan Rui atau gimana? Pertama kan di Rui itu ada beberapa masyarakat yang masih mau bertahan di kampung untuk mengungsi. Jadi ya tugas pertama adalah bagaimana memindahkan warga ini ke tempat yang lebih aman. Makanya kami fokusannya ke sana, termasuk untuk menyuplai logistik, obat-obatan, terpal dan lain-lain. Kami memang fokusnya ke sana. Cuman karena ada banyak juga lokasi yang terdampak, ya kami juga pas awal-awal itu fokusnya juga untuk penyaluran logistik di wilayah-wilayah yang kami anggap terisolir. Yang sulit untuk dijangkau. Ya, yang sulit untuk dijangkau. Makanya sampai kecamatan Ulumanda itu kan memang wilayahnya kebanyakan pegunungan. Kami fokusnya itu di wilayah dusun-dusun atau desa-desa yang berada di pegunungan yang terisolir karena tertimbun longsor, jalannya mungkin dan lain-lain. Makanya sampai 2 bulan itu untuk penyaluran logistik dan obat-obatan, kami bahkan sampai ke Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda. Dan itu kami lakukan lewat jalan kaki karena untuk mengakses kendaraan sudah tidak bisa lagi. Banyak jalan yang tertutup. Ya, banyak jalan dan tertimbun oleh longsoran. Nah, pada saat itu juga teman-teman Sembari Pari juga berangkat. Ada 2 kali pemberangkatan pada saat itu untuk membawa logistik juga, tapi tidak sampai pada bagian atau daerah-daerah yang terisolir, hanya di bagian-bagian pinggiran dekat-dekat jalan poros. Tapi memang teman-teman, saya secara pribadi juga pada saat proses penyaluran kemarin di wilayah pinggiran yang kami lihat saja itu sudah banyak rumah yang roboh, sudah banyak rumah yang retak, ada bahkan di masjid sudah beberapa retak bagian lantainya mungkin. Ada yang rata dengan tanah. Apatah lagi yang sudah dekat dengan titik epicentrum. Ya, betul. Nah, jadi kalau umpamanya kita mau menggambarkan, ya lagi-lagi penggambaran yang dijelaskan tadi sama Diki ya harus diakui memang seperti itu adanya, karena yang jauh saja ini yang dekat-dekat dengan jalan yang kami temui kemarin ya seperti itu, atau lagi yang ini di daerah Rui dan Aholyang. Baik. Nah, khusus untuk penanganannya ini kan sudah sampai di 1 tahun lebih ya. Saya juga minta maaf, saya juga selalu ikuti informasinya, tapi khusus untuk bersentuhan langsung dengan orang-orang yang bicara terkait data secara jelas itu kurang. Saya hanya ikuti di sosial media, saya hanya ikuti bagaimana kita diskusi teman-teman gitu. Nah, pada saat proses penanganan sampai detik ini gimana menurutnya, Dik? Kalau mulai dari awal penanganan sampai sekarang ya ini subjektif juga ya, tidak. Ya kami harus jujur kami harus jujur bahwa apa yang kami lihat di sana itu memang sangat perlu untuk dibantu. Tapi saya apresiasi ada banyak NGO, ada banyak organisasi, ada banyak gerakan-gerakan yang dibangun oleh pemuda dan mahasiswa, baik itu di dalam daerah Kabupaten Majene pun dengan di luar juga ada banyak fokus untuk menangani itu. Jadi ada kawan-kawan yang bergerak untuk membangun huntara di sana. Alhamdulillah ada yang mengurusi soal air bersih meskipun itu masih belum maksimal. Ada juga yang membangun masjid, ada juga yang memberikan suplaian logistik sampai sekarang. Tapi untuk dari pemerintah saya tidak tahu ini karena memang di Kabupaten Majene ada banyak masalah yang harus diselesaikan. Tapi menurut saya penanganan
pemerintah, baik pemerintah daerah dan provinsi itu untuk mengurusi penyintas gempa tahun 2021 itu sangat kurang. Mungkin kalau pembacaan saya ya, ini subjektif, mungkin karena masih berharap ada NGO yang mengurusi itu, ada organisasi ini yang mengurusi itu, kan banyak ponder-ponder dana yang fokus untuk mengurusi itu kan. Tapi saya melihat itu pemerintah menjadi manja dan melupakan tanggung jawabnya karena mereka yang harusnya lebih aktif bergerak untuk mengurusi masyarakatnya. Sekarang saja terhitung dari 15 Januari sampai sekarang kan sudah 1 tahun lebih mereka mengungsi. Ada yang tinggal di Huntara, ada juga yang masih di tenda-tenda. Ada yang masih di tenda-tenda? Ada 22 kakak yang masih hidup di tenda-tenda. Ini saja yang hidup di Huntara itu kan ukurannya itu 3x6. Ukuran Huntaranya itu 3x6 yang diisi oleh 3 kepala keluarga langsung. Tanpa listrik yang baik, tanpa sumber air bersih yang baik. Jadi masyarakat masih harus berjalan kaki 2-3 kilo untuk mendapatkan air bersih. Bahkan yang lebih miris Kak, di sana kan karena lokasi pengungsian banyak yang terserang sakit-sakitan. Apalagi di musim pancaroba seperti sekarang, untuk membayangkan tinggal di pengungsian saja kita sulit, apalagi kalau harus merasakan langsung apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi beberapa dorongan yang dilakukan oleh kawan-kawan, yang pertama kan yang didorong sama teman-teman itu adalah bagaimana mereka harus pindah kampung dulu, melalui pembebasan lahan. Itu yang kami tadi lakukan di bulan 6 sampai 7 itu mulai pembebasan lahan. Harapan kami setelah lahan itu dibebaskan, di situ mulai dibangun hunian tetap oleh pemerintah. Kan ada bantuannya, ada yang namanya ini sumber bantuannya dari BNPB pusat. Mereka membantu untuk pembangunan rumah, 1 unitnya itu 50 juta. Alhamdulillah di tahap pertama itu sudah dilaksanakan. Tapi dusun Aholeang dan Rui, dia masuk ke tahap kedua yang sampai sekarang belum jelas kapan mau dibangun. Padahal kan harusnya pemerintah melakukan pemetaan yang mana lokasi-lokasi yang sangat terdampak dan sangat perlu untuk diprioritaskan. Itu menurut kami ya, karena di beberapa tempat memang semuanya ini penyintas, tapi ada kan penzonasian. Harusnya zonasi merah ini yang pertama, nanti zonasi kuning, baru zonasi hijau. Itu sempat kami tanyakan sama BPBD daerah, Bapak punya tidak peta pemetaan lokasi yang sangat terdampak? Tapi jawabannya itu tidak punya. Makanya kami sempat agak bersih tegang, karena ya kami menganggap pemetaan ini akan menjadi acuan pemerintah dalam menyalurkan bantuan, supaya yang pertama kali disentuh itu adalah mereka yang benar-benar terdampak. Makanya di hari Senin kemarin kami melakukan gerakan yang melibatkan masyarakat. Kami mengorganisir masyarakat di sana, karena sekedar informasi, di Kecamatan Malunda itu masih ada 3 desa yang belum terkena sama sekali bantuan perbaikan rumah ini. Makanya kami mencoba untuk mengorganisir beberapa masyarakat untuk turun bersama-sama di kantor daerah, mempertanyakan kejelasan. Langkah persuasif sudah pernah kami lakukan, bahkan beberapa kali kami sudah melakukan audiens mempertanyakan itu. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Hanya dijanji nanti bulan ini, nanti bulan itu. Pada saat sampai masa bulan yang dijanjikan ya belum ada, ya kami terus bertanya. Tapi ya kami sudah sampai di titik jenuh. Kami kalau dijanji-janji terus ini ya kapan terlaksananya? Mesti memang harus diberikan kayak terapi untuk pemerintah, bagaimana mereka supaya bisa lebih terpacu lagi dalam bergerak. Tapi ya kami datang tidak untuk mengemis. Masyarakat ini lagi-lagi tidak mengemis bantuan uluran tangan dari pemerintah, tapi mereka mempertanyakan haknya. Karena itu kan jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Penanganan Gempa, bahkan sudah diperdakan. Ya harusnya pemerintah kalau sudah setahun lebih ini tidak lagi membicarakan soal hunian, tidak lagi membicarakan soal air bersih,
tidak lagi membicarakan soal listrik dan lain-lain. Apatah lagi berbicara terkait data. Iya, karena kemarin jawabannya mereka masih disibuki sama data yang belum valid lah, data yang belum lengkap lah, dan lain-lain. Yang saya berpikirnya pemerintah setahun lebih ini kerja apa? Nah, kalau yang dibicarakan masih data, karena kalau data itu sudah valid di 2 bulan pertama setelah gempa itu data sudah valid. Harusnya kalau kita mau lihat dari undang-undang, fase yang harus dilakukan sekarang pemerintah adalah fase pemulihan. Pemulihan apa yang dimaksud? Pemulihan ekonomi misalnya, atau pemulihan untuk sosial dan psikologisnya masyarakat, trauma healing ya. Karena itu juga harus diperhatikan. Tapi ya menurutku pekerjaan pemerintah daerah, Kabupaten Majene dan provinsi ini mundur. Mereka hanya masih berkutat sama data, sementara masih banyak hal lain yang harus kita pikirkan. Jadi mungkin saja saya bisa tarik kesimpulan sebelum sebelum kita agak lebih jauh lagi, karena saya agak jujur teman-teman pada saat Diki cerita ini, saya juga mungkin merasa gemetar juga, karena lagi-lagi karena kampung halaman kita, lagi-lagi juga kita bersentuhan langsung juga dengan masyarakat pada saat gempa. Jadi kita membayangkan di bagaimana apa yang terjadi ketika mereka sudah mengungsi, sudah ada di terpal-terpal yang tidak tahu kapan ada bantuan. Terus juga di tadi bilang masih ada loh orang-orang yang masih mengungsi di tenda-tenda sampai saat ini. Bagaimana ini rasa mereka? Bagaimana rasa kemanusiaan? Karena kalau setiap orang yang saya bawa ke sana, ini kan ada beberapa kawan-kawan yang kami merekrut teman-teman yang kebetulan bersekolah atau sedang menjalani pendidikan di bidang kesehatan. Kami sering ke sana tiap 1 bulan sekali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Yang kami bawa itu mahasiswa dengan obat-obatan bantuan seadanya. Ya, kami berupaya untuk, kan di sana itu banyak yang terserang penyakit gatal-gatal. Ada juga yang sakit perut, demam karena kondisi cuaca dan lain-lain. Kami rutin membawa itu. Ini juga sebagai tamparan bahwa gerakan mahasiswa saja atau gerakan pemuda saja yang tidak mempunyai anggaran yang banyak, tidak mempunyai sumber daya yang banyak, tapi kami bisa melakukan itu. Bagaimana dengan pemerintah yang lengkap fasilitas, lengkap anggaran, lengkap SDM-nya? Kenapa sampai sekarang sulit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di sana secara rutin? Ya, itu yang kami pertanyakan. Ya, uang yang kalian kelola atau SDM yang kalian punya itu kau apakan? Untuk memperbesar perut saja. Ya, artinya kan untuk menjadi ini ya, karena yang seperti saya tadi bahasakan bahwa jabatan itu bukan keren-kerenan. Bukan hal yang patut untuk dibanggakan, tapi tanggung jawab. Nah, sebelum menjadi pejabat ya harusnya sadar bahwa tanggung jawab saya seperti ini. Makanya ya untuk menjadi pejabat itu atau orang yang mempunyai jabatan itu berat sebenarnya. Iya. Berarti memang ada tadi ada juga saya highlight sedikit, ada kemunduran penanganan yang terjadi di sana. Yang seharusnya berkembang, yang seharusnya maju, posisinya itu harusnya mendekati stabil, dalam artian ini bahkan menjauhi stabil ya maksudnya. Masih berkutat sama persoalan data. Makanya pas aksi kemarin ya kami terus terang kecewa sama jawabannya, karena ya katanya data masih belum lengkap, ini kami harus masih merampungkannya, dikirim ke pusat lah dan lain-lain. Ya kami bertanya, selama setahun ini orang di pemerintahan itu kerjanya apa? Baik. Nah, kita bicara sedikit agak lebar ya. Gitu. Nah, kemungkinan saya tidak melihat pemerintah, saya juga tidak melihat apapun golongan itu, tapi pemikiran saya, apakah mungkin gerak-gerak lamban itu, dalam tanda kutip, gerak-gerak lamban itu karena tidak adanya SOP tersendiri, atau tidak adanya tidak adanya kesiapan terjadi itu. Ya, gimana menurutnya Diki terkait? Ya kalau saya kalau bicara soal bencana, karena kita masuk di provinsi Sulawesi Barat, itu masuk provinsi kedua terbesar daerah rawan gempa di Indonesia. Jadi mitigasi menjadi catatan penting untuk pemerintahan kita. Harusnya mitigasi itu jangan
Jangan tunggu bencananya baru kita bergerak. Nah, harusnya mitigasi itu sudah mulai terbangun. Ada wilayah yang aman untuk ditempati hunian, ada wilayah yang rawan karena ini jalur sesar makanya tidak boleh dijadikan hunian. Nah, itu yang harus penting diketahui masyarakat. Nah, dan pengetahuan seperti ini harusnya diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, itu menurut saya karena tidak ada kesiapan menurut bahasanya kakak, makanya pekerjaannya juga amburadul. Tapi perlu juga digarisbawahi kak. Kalau mengenai regulasi mulai dari sampai tataran undang-undang, perda sampai juknis itu kami baca-baca itu sudah lengkap penanganannya. Apa yang harus kita lakukan di masa tanggap darurat? Apa yang harus kita lakukan di masa pemulihan? Bahkan sampai ada waktunya. Iya, ada rentan waktunya. Apa yang harus kita lakukan di fase ini? Itu sudah lengkap. Sisa bagaimana sumber daya ini yang kami maksudkan instansi-instansi bekerja sesuai alur masing-masing, tidak saling menunggu. Nah, itu yang terjadi di Kabupaten Majene. Karena tidak ada instruksi yang jelas dari atas, ada instruksi juga, mereka juga tidak terlalu bergerak. Ya, saya tidak tahu apakah fokus anggarannya memang tidak mengarah ke sana atau memang ada kayak kesibukan lain yang diurus pemerintah. Karena menurut kacamatanya kami, justru hal-hal yang kami anggap tidak penting itu yang menjadi pokok permasalahan yang diurusi sama pemerintah. Contoh misalnya untuk perubahan logo yang sekarang lagi happening-happeningnya dibahas oleh politisi lah, budayawan lah, dan lain-lain. Itu sibuk membahas tentang perubahan logo yang sama sekali tidak ada urgensinya kalau kita membahas. Apa sih urgensinya membahas logo sementara masyarakat kita yang ada di Kecamatan Hulu Manda Marunda ini masih menjerit soal bantuan gempa yang belum jelas. Ini yang menjadi kritik sama pemerintah kita. Mereka hanya fokus sama yang namanya simbol, sementara apa yang terjadi di lapangan itu luput dari perhatiannya pemerintah. Bahkan kemarin sempat ada apa ya? Saya lihat juga story siapa itu yang ada logo. Ya, logo tandingan kan. Itu kawan-kawan juga yang bentuk itu, yang bikin itu. Ya, kami iseng mengeluarkan logo, diplesetkan menjadi Manaji. Jadi di logo itu mungkin beberapa teman-teman sudah melihat, beberapa logo itu menggambarkan kondisi Majene. Ada hunian pengungsian yang sampai sekarang masih belum diperhatikan, ada jalanan yang masih rawan longsor dan sampai memakan korban kemarin kan. Ada beberapa titik di Kabupaten Majene itu yang jalan porosnya itu masih rawan longsor. Kemarin sudah makan korban. Kalau nggak salah orang dari luar daerah yang sedang melintas ditimpa sama batu yang lumayan besar dan merenggut nyawanya. Ini saja yang baru-baru. Kan kebetulan saya lewat lagi. Iya. Di tahun 2000 berapa ya? Udah sampai setahun lagi. Iya. Yang dibawain yang di daerah setelah selesai kota. Iya. Oh, yang jalan bergelombang itu kan? Iya. Itu kan sudah berapa kali. Iya. Entah kayak apa yang menjadi faktor-faktor tertentunya, tapi layaknya analogi sederhana seperti itu teman-teman. Saya pergi dalam keadaan baik, tapi saya pulang sudah dalam keadaan rusak. Itu sangat cepat proses perubahan. Itu adalah analogi sederhananya. Iya. Baik. Ya, saya kadang berdiskusi dengan teman-teman yang juga mempunyai perhatian yang sama. Kalau menurut saya kemajuan suatu daerah itu tidak diukur dari bangunan-bangunan. Tidak diukur dari bangunan-bangunan, tapi bagaimana fasilitas umum, pelayanan publik itu bisa dirasakan. Nah, itu yang harus pertama kali kita perhatikan, soal layanan kesehatan lah, layanan publik seperti jalan dan lain-lain. Kesehatan juga yang harusnya mesti menjadi awal perhatian dari pemerintah. Sampai sekarang kan kita ketahui bahwa sektor pendidikan, kesehatan, layanan publik dan lain-lain itu masih bobrok kalau di Kabupaten Majene ya. Minta maaf, tapi ini harus dibuka dan kita harus jor-joran sekarang. Apa yang harus menjadi fokusan pemerintah harus diperlihatkan. Ini loh yang harus diperhatikan pertama kali. Bukan mengurusi hal-hal yang sifatnya simbol dan menurutku belum penting lah untuk dibahas. Baik. Nah, kita kembali bicara terkait Audiang dan Rui. Iya. Jadi upaya relokasi sudah dilakukan. Iya. Sudah semua dibebaskan lahannya. Jadi teman-teman pengungsian atau teman-teman yang terdampak di desa itu sudah kita relokasi sama-sama. Iya, sudah ya dari awal itu
Makanya kami menunjuk daerah untuk menjadi hunian baru. Itu adalah lokasi yang pertama aman. Yang pertama aman karena wilayahnya di situ lumayan datar dan jauh dari permukiman, jadi tidak ada ancaman longsoran dan lain-lain. Yang kedua juga tidak terlalu jauh dari hunian awal. Karena hunian awal ini menyimpan aktivitas mereka, dalam hal ini kebunnya mereka. Karena warga kan mayoritasnya itu aktivitasnya berkebun. Jadi kalau kita mau pindah ini kampung, ya pekerjaan mereka tidak boleh jauh dari situ karena ya sumber mata pencahariannya ada di sana. Makanya lokasi pengungsian yang awalnya dijadikan lokasi pengungsian di situ kita bebaskan lahannya untuk dijadikan perkampungan baru di sana. Nama dusunnya dusun Ale-Ale tapi masih di desa Tingkatan. Jadi di sana itu karena ini baru kita buka, itu dulunya perkebunan sawit milik warga setempat juga, dibeli sama pemerintah daerah. Sisa pematangan lahan, pematangan lahannya saja ini sampai sekarang pematangannya lahan yang dimaksud itu meratakan dan lain-lain itu belum selesai. Jangankan untuk membangun hunian atau membangun sumber air bersih, pematangan lahannya saja belum selesai. Bahkan untuk membangun fasilitas umum seperti sekolah itu belum selesai. Makanya saya sempat bertanya kemarin, bagaimana ini Pak? Karena kami mengawal ini kemarin, permintaan kami itu sampai 3 hektar. Karena kami mengetahui di sana ada 116 kakak yang tinggal dalam 2 dusun ini. Yang kedua di sana juga ada fasilitas umum, 2 masjid, 1 sekolah dasar. Nah, jadi untuk membebaskan lahan ini harusnya bisa lebih besar lagi karena di dalamnya ada 116 hunian, ada fasilitas umum seperti jalan, seperti masjid dan sekolah dasar. Sampai sekarang untuk hunian saja belum cukup kan. Jadi menurut hitungan-hitungan kami, kalau hunian itu kan yang akan dibantukan nantinya katanya ukurannya itu 6x8. Ya 6x8. Kalau kita mau kali karena di sana yang dibebaskan itu cuma 1,8 hektar, ya terus terang itu tidak cukup. Khusus untuk hunian saja. Khusus untuk hunian saja itu tidak cukup karena akan diberikan jarak untuk jalan. Apalagi nantinya ini sekolah juga akan dibangun, masjid juga akan dibangun dan lain-lain. Jadi masih banyak sebenarnya catatan-catatan yang harus diperhatikan sama pemerintah. Yang kemarin kami tuntut, tapi alhamdulillah katanya pemerintah akan bergerak cepat dan berjanji dalam 1 bulan terakhir ini akan fokus untuk membangun. Nah, kalau umpamanya ini saya sederhana ya teman-teman. Berarti kalau umpamanya efek yang dirasakan oleh mereka tidak dirasakan lagi tahun ini terus untuk bulan puasa, berarti sudah ada 2 bulan puasa ini teman-teman yang membayangkan saya ajak teman-teman untuk membayangkan berarti sudah ada 2 kali bulan puasa yang mereka rasakan dalam tenda-tenda pengungsian. Iya betul, dan itu yang membuat kami merasa sangat prihatin. Oke. Baik. Nah, sebelum kita melangkah, saya mau sedikit tahu nih. Karena kita tidak tahu, karena kita tadi bicara ini kita langsung fokus ke Aulen dan Luigi, tapi tidak kita bicara tentang kelompok apa yang dibawa sama Diki. Nah, ini saya seringkali diskusi, seringkali juga terdengar kata itu, tapi saya tidak tahu apa maksud dan filosofinya apa. Ada relawan CKCK. Ya. Nama ini, nama kelompoknya atau nama wadahnya itu CKCK. Jadi awalnya ini CKCK hanya menjadi perkumpulan saja. Jadi kami itu pada saat sebelum gempa sudah ada memang CKCK. Jadi kami pernah melakukan perjalanan yang berkeliling. Jadi semua desa yang ada di Lumanda itu kami keliling jalan kaki dalam waktu 6 hari. Yang ada dalam bukunya Mas Gi juga. Iya. Jadi ada beberapa kawan yang mempunyai basic organisasi yang berbeda-beda. Kalau saya dari M3I, beberapa teman-teman ada yang dari Permana Reinkarnasi, ada yang aktif di Pemuda NU, ada yang aktif menulis, ada yang aktif sebagai sastrawan. Nah, kami diperkumpulkan di situ. Ada juga yang aktif di bidang seni. Yang awalnya ini hanya tempat nongkrong, lalu bahasa CKCK itu karena kebiasaan kami ya, karena mungkin kebanyakannya masih mahasiswa dan ada juga yang sarjana tapi masih pengangguran.
setiap kami nongkrong ya kami selalu kongsi-kongsi ya, CK-CK artinya CK-CK untuk membeli makanan kah atau sekedar membeli rokok dan lain-lain. Makanya tagline CK-CK itu ada. Jadi ada tagline-nya teman-teman yang menjadi tagline sampai hari ini. Kita kuat karena CK-CK. Jadi kelompok ini kuat karena CK-CK. Jadi pada saat gempa, CK-CK ini ketemu kembali. Jadi kami sepakat untuk membentuk yang namanya aliansi, beberapa organisasi yang serius untuk menangani gempa. Ada yang dari M3, Mapala Reklamasi dan lain-lain itu berhimpun di dalam namanya CK-CK yang fokus untuk mengawal ini. Sampai alhamdulillah sampai sekarang masih bergerak dan masih konsisten. Jadi perkumpulan ini ternyata sebelum gempa pun sudah ada sebenarnya. Ada tahun 2020. Tahun 2020. Tapi lagi-lagi kenapa saya agak fokus di situ teman-teman, karena pada saat asesmen data atau pada saat gempa itu terjadi beberapa hari, sekitar semingguan saya juga bawa logistik dan banyak informasi-informasi yang keluar ketika kita mau tanya tentang asesmen data dan lain sebagainya, tanya sama relawan CK-CK. Karena ya itu memberikan sebuah itu memberikan sebuah penjelasan bahwasanya basis data teman-teman ini bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau umpamanya pemerintah selalu bilang data ya teman-teman di CK-CK ya sudah punya data sebenarnya. Bahkan dari awal sudah diberikan sama mereka. Berarti data dari CK-CK sebenarnya sudah ada di pemerintah. Iya, sudah lama, 1-2 bulan setelah gempa itu sudah diberikan datanya. Ini loh yang harusnya diprioritaskan. Ada sekian kepala keluarga, ada sekian itu semua. Baik. Nah, sebelum menutup diskusi kita hari ini, karena ya pembayangan tentang gempa, efeknya, penanganannya, ya mungkin teman-teman pendengar bisa sedikit ketahui update terbarunya seperti apa. Ya lagi-lagi kita prihatin juga ya, saya secara pribadi juga sebagai orang asli sini yang merasa prihatin karena lagi-lagi apa yang dijelaskan oleh Vicky ya kenyataannya seperti itu. 1 tahun lebih teman-teman di sana terkena dampak, ya aspek-aspek perubahan pun juga tidak signifikan. Ya, betul. Nah, harapannya Diki atau harapannya teman-teman CK-CK terkait Aholeang dan Rui ini seperti apa? Entah itu dari sudut-sudut pemerintah, entah itu dari ajakan untuk teman-teman yang lain, ya kira-kira gimana? Ya kalau saya dulu Kak, saya mau fokusin sama pemerintah. Karena mereka yang punya tanggung jawab. Mereka yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan ini. Yang pertama itu ya, saya berharap Aholeang dan Rui ini menjadi prioritas untuk gerakan bantuan yang dilakukan sama pemerintah daerah. Termasuk untuk, karena begini Kak, di sana kondisinya itu listrik juga mereka harus membayar sendiri. Jadi menurut hitung-hitungan kami selama beberapa bulan, masyarakat harus mengeluarkan sekitar 4.500.000 untuk membayarkan listriknya sendiri. Sementara ada banyak masalah yang harus dituntaskan. Untuk mengisi perutnya saja sulit Kak. Nah saya tadi sempat cerita sebelum dimulai podcast, ada banyak masyarakat yang sekarang itu pergi merantau sampai ke Kalimantan untuk mendapatkan modal untuk membangun kehidupan baru di perkampungan barunya. Karena mereka berpikir mungkin karena tidak ada kejelasan soal bantuan dari pemerintah, banyak mata pencaharian mereka yang hilang karena kebunnya rusak lah dan lain-lain. Makanya membuat masyarakat harus pasrah keluar daerah, dan ini harus menjadi fokusan pemerintah. Aholeang dan Rui harus segera dituntaskan, mulai dari hunian, ketersediaan air bersih, layanan kesehatan, pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, masjid dan lain-lain harus segera di-backup. Yang kedua, karena kami ini hanya gerakan kecil yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dan pemuda di CK-CK, mengajak kawan-kawan, karena kami ini sangat terbatas. Terus terang kami ini sangat terbatas perihal SDM, sumber daya yang lain juga. Makanya kami mengajak kawan-kawan volunteer, apapun gerakan kalian, mau berbasis kependidikan, keagamaan atau kesehatan, ayolah sama-sama kita ikut menyuarakan atau sesekali berkunjung ke sana dengan mereka. Karena warga di sana juga sangat ramah Kak. Saya kadang kayak apa ya?
apresiasi sama masyarakat di sana, karena dengan keterbatasan kami kalau berkunjung ke tendanya itu kan masih tetap disuguhkan air, masih tetap disuguhkan air panas dalam tanda kutip, ini teh, kopi dan lain-lain. Ini saking menghargainya orang yang tamu yang datang di tempatnya, meskipun kita masih hidup di tenda-tenda ini, tapi adat untuk melayani tamu itu tetap tidak ditinggalkan. Itu yang membuat saya kagum dengan masyarakat di sana, dan saya sudah menganggap bahwa masyarakat di sana adalah keluarga saya sendiri, karena mungkin saking akrabnya sudah setahun lebih kami pulang balik ke sana untuk bertemu dengan mereka, membantu ala kadarnya. Makanya perasaan kepemilikan saya dengan warga di sana itu sangat besar, karena sudah terbangun hubungan emosional dan lain-lain. Oke. Baik, jadi pesannya ya? Ya, pesannya itu. Pesan harapan itu. Baik, teman-teman, kita mungkin akan jadi catatan kita juga di podcast ini, bahwa kita perlu perhatian lebih lah ke sana, terus untuk pemerintah. Ya ayolah kita sama-sama tuntaskan ini. Kalau umpamanya pun saya secara pribadi ini meminta ya, maksudnya kalau umpamanya tidak sanggup dalam konteks kesanggupan, ayolah kita kolaborasi itu tidak merendahkan diri. Peran-peran kolaborasi itu malah saling meninggikan. Jadi umpamanya kalaupun pemerintah dalam tanda kutip ini agak kewalahan, entah itu data, entah itu apa, ayolah kita sama-sama kolaborasi. Pahami apa keterbatasan kalian, ya komunikasi sama si A, contoh kita saling mengisi, si B apa yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak Vicky, luar biasa podcast kita di hari ini, di malam hari ini, karena kebetulan malam. Saya juga mohon maaf teman-teman, mungkin agak banyak distraksi audio karena kita tidak di ruangan sangat tertutup, kita di pinggir-pinggir jalan juga. Di luar itu banyak seluruhan kendaraan-kendaraan yang punya knalpot yang suaranya tinggi, jadi mungkin banyak audio yang terganggu. Tapi yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa sama-sama menikmati dan sama-sama mendengar dengan baik apa yang sudah kita diskusikan sedari tadi. Baik, terima kasih banyak Vicky, sukses terus Vicky. Saya sih harapannya kawal Oliang dan Rui ini sampai tuntas. Salam sama teman-teman di CKCK, mudah-mudahan niat kebaikan yang teman-teman CKCK atau khusus Diki juga lakukan itu menjadi salah satu momentum journey of life-nya juga, atau pengalaman hidupnya juga Diki, yang saya yakin tidak akan bisa dibayar dengan uang. Dan saya yakin juga suatu saat nanti apa yang menjadi Diki dan teman-teman CKCK lakukan saat ini akan terbalaskan dalam konteks kebaikan ke depan. Itu sih. Baik, terima kasih banyak Diki, sehat-sehat selalu. Kak, sama-sama. Baik. Nah, saya informasikan juga ke teman-teman, si Balipari juga menghimpun dana ya. Teman-teman si Balipari juga menghimpun dana, dan teman-teman si Balipari dalam proses menghimpun dana itu kami akan alokasikan ke kegiatan kebaikan, terkhusus untuk berbagi mungkin, ada juga ke pendidikan dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang punya rezeki lebih, mohon untuk kiranya bisa mengirimkan di nomor rekening, dan beberapa informasi-informasi terkait itu saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih banyak teman-teman, sampai jumpa di podcast Ruang Berbagi selanjutnya. Selamat malam.